Aplikasi Kebunku merupakan sistem cerdas monitoring produktivitas, marketing, dan peningkatan kapasitas gabungan kelompok petani dan UMKM budidaya organik. Tim periset Dr. Febrianti SE MSI dari Institut Teknologi dan Bisnis Palkomtech, Dr. Sulaso Budi Laksono MKom dari Universitas Persada Indonesia YAI, dan Woro Harkandi Kencana Esos MIKom dari Universitas Persada Indonesia YAI. Digitalisasi sektor pertanian. Permasalahan ketahanan pangan di Indonesia merupakan permasalahan serius yang perlu segera dicari berbagai alternatif solusi. Pesatnya perkembangan teknologi informasi seharusnya menjadi salah satu peluang besar dalam meningkatkan manajemen produksi dan pemasaran pertanian di Indonesia, serta mendukung program ketahanan pangan secara berkelanjutan. Teknologi informasi atau IT yang sedang berkembang pesat saat ini menjadi salah satu fokus pemerintah untuk mendorong kemajuan sektor pertanian. Perkembangan IT dalam manajemen produksi pertanian yang berkelanjutan tertuang dalam Rensran Kementan 2020-2024. Menurut data BPS tahun 2018, menyatakan potensi internet di tingkat petani dan pedesaan sebesar 93,9%. Berdasarkan data potensi desa tahun 2018, dari total petani Indonesia 33,4 juta petani, terdapat 4,5 juta petani memanfaatkan internet. IT bisa memiliki dampak untuk pengembangan sektor pertanian di berbagai negara melalui ketersediaan, kemudahan untuk diakses, dan biaya yang cukup terjangkau untuk masyarakat pedesaan. Oleh karena itu, potensi digitalisasi pertanian di Indonesia saat ini sangat besar dan sangat mungkin untuk direalisasikan. Aplikasi Kebunku mengambil studi kasus pada industri kecil menengah berdaya agri Indonesia dalam pengelolaan sistem cerdas monitoring produktivitas dan marketing budidaya kebun organik berupa sayuran dan beras organik. Aplikasi Kebunku berbasis Android digunakan untuk manajemen kebun organik dari mulai semai, tanam, panen, dan distribusi sayuran dan beras organik. Pengguna dari aplikasi ini adalah petani, gabungan kelompok petani, distributor atau pelanggan hasil panenan organik, dan manajemen berdaya agri Indonesia. Program terintegrasi seluruh pihak yang berkepentingan dengan industri budidaya organik, dari hulu hingga ke hilir. Program edukasi kemasyarakatan 5.0 terdapat dalam sistem agar gabungan kelompok tani atau Gapoktan dan UMKM pendukung industri budidaya organik bisa naik kelas, dapat meningkatkan kesejahteraan. Aplikasi juga mendukung kreasi konten produksi Gapoktan dan UMKM berbasis video yang dapat dikembangkan oleh kreator konten milenial. Keunggulan aplikasi Kebunku. Program terintegrasi seluruh pihak yang berkepentingan budidaya organik dari hulu sampai ke hilir. Program pemberdayaan mitra melalui program edukasi 5.0 untuk Gapoktan dan UMKM agar budidaya organik dan budidaya pendukungnya, peternakan, perkebunan, dan pertanian organik agar mereka mempunyai pengetahuan dan keterampilan mumpuni untuk menghasilkan produk yang bagus kualitasnya. Mendukung dan mempromosikan program Desa Wisata atau Edu Wisata Indonesia dari Kemenparekraf, karena lokasi budidaya organik bisa dijadikan desa wisata peternakan, perkebunan, pertanian organik yang dapat dikunjungi oleh wisatawan. Memfasilitasi dan mendukung perkembangan konten kreator terutama kaum milenial yang membuat kreasi konten berbasis video, produk, atau layanan mitra untuk diunggah di aplikasi Kebunku. Perluasan aplikasi Kebunku. Aplikasi Kebunku bisa menjadi model Smart Organic Farming menerapkan protokol kesehatan dan keberlanjutan lingkungan atau CHSI. Model ini diharapkan menjadi model yang menggerakkan banyak elemen untuk saling bekerja sama dan berkompetisi sehat dalam budidaya organik secara cerdas dan strategis. Kantor dinas tingkat pemerintah daerah yang terkait dengan pengelolaan pariwisata desa wisata atau Edu Wisata dapat dilibatkan dalam aplikasi untuk memantau perkembangan turis dan pelayanan objek wisata dan mitra-mitra pendukung pariwisata.
Berikut adalah mitra riset. Berdaya Agri Indonesia adalah salah satu pelopor budidaya sayuran organik berlokasi di Desa Cisondari, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat sebagai tempat riset. Berikut adalah video karya mahasiswa MBKM yang berjudul Tantangan Budidaya Organik. Bentangan lahan di bumi pertiwi yang sangat luas ini mengesankan betapa kayanya negeri ini apabila dikelola dengan bijak. Di samping akan memberikan kecukupan pangan bagi manusia sebagai penghuni planet di bumi ini. Hal ini dapat membuat banyaknya manusia yang terbantu akan kesehatannya karena Indonesia akan kaya tanaman yang bermanfaat. Salah satunya adalah tanaman organik. Jaya Alam Lestari Farm yang terletak di Ciwidey, Bandung juga menerapkan budidaya tanaman organik. Mereka membudidayakan berbagai macam tanaman seperti wortel, bayam merah, teh, kopi, sawi, kacang panjang, buncis, tomat, dan lain sebagainya. Tanaman organik sendiri memiliki beberapa manfaat seperti lebih kaya nutrisi dan vitamin, lebih aman dikonsumsi, dan juga ramah lingkungan. Pada hari ini kami berkesempatan untuk mewawancarai Pak Waryudin sebagai narasumber. Awal mulanya kita dari tahun 2000 ya. Itu awalnya merintis ke pertanian organik awal dari pahitnya seorang petani. Karena dulu kita petani konvensional, karena harga fluktuatif, harga jatuh, kita rugi. Akhirnya ada penawaran sayuran sehat, yaitu sayuran organik. Kita merintis dari tahun 2000 sampai sekarang masih berjalan. Mungkin tantangannya mungkin dari SDM ya, sumber daya manusia. Karena tidak mudah merubah kebiasaan petani dari pertanian konvensional ke pertanian organik itu tidak mudah. Petani itu sudah terbiasa dengan sistem pertanian konvensional. Ya bisa kalau tanam satu hamparan satu komunitas. Sedangkan di pertanian organik itu dituntut dengan bermacam-macam varietas tanaman dan mungkin dituntut juga untuk kontinuitas. Cara mengatasinya dengan mengasih contoh ke mereka dan kita juga laksanakan pola tanam terus-menerus. Akhirnya mereka percaya dan sedikit-sedikit udah bisa merubah kebiasaan merekanya. Kalau sekarang malah kebalik. Sekarang yang susah. Karena banyak kompetitor atau para pelaku usaha yang mengatasnamakan organik. Tapi mereka belum tentu punya kebun tapi mengatasnamakan sayuran organik. Itu yang karena di sistem pertanian organik itu ada sistem sertifikasinya yang kita laksanakan, SOP-nya juga kita laksanakan. Kita difasilitasi juga sama pemerintah daerah untuk mendapatkan sertifikat organik, dan mungkin di sini udah ada tiga brand yang udah disertifikasi, dan itu hanya berlaku untuk beberapa kebun yang melaksanakan sistem pertanian organik, melaksanakan SOP-nya, baru sertifikat itu keluar. Nah itu mungkin cara-cara kita untuk mengatasi persaingan di pasar. Nah, ini satu masalah
satu masalah untuk para petani, karena petani itu mungkin kurang ngerti tentang teknologi ya, karena si petaninya itu rata-rata pendidikannya sangat rendah ya, akhirnya menguasai teknologi itu sangat susah. Mungkin kalau ada yang memfasilitasi untuk ke jualan online mungkin lebih bagus. Jadi sampai sekarang belum ada kayak rencana untuk mengatasi hal tersebut ya Pak? Kita mungkin lagi berusaha Oke. mencari sumber-sumber yang bisa memfasilitasi itu. Karena si petani ini yang saya katakan tadi ya, pendidikannya kurang, teknologi memahami teknologi ya kurang juga. Itu mungkin. Nah, dari wawancara tadi dapat disimpulkan bahwa tanaman organik memiliki beberapa manfaat bagi tubuh manusia. Namun sayangnya mereka memiliki beberapa tantangan yang sudah dijelaskan tadi. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih yang sudah mau menonton. Berikut adalah tampilan aplikasi Kebunku. Source aplikasi dapat di-download pada link Google Drive berikut. Untuk login akun Berdaya Agri, dapat menggunakan email kiki@gmail.com sebagai user dan masukkan kata password sebagai passwordnya. Atau dapat juga login dengan akun Mitra Tani menggunakan email sukatani@gmail.com sebagai user dan masukkan kata password sebagai passwordnya. Untuk customer atau pembeli bisa langsung register atau sign up. Beberapa tampilan aplikasi Kebunku. Proses bisnis dalam aplikasi Kebunku. Kelompok petani input informasi lahan, jenis pupuk, bibit, info cuaca, treatment atau budidaya, awal tanam, awal panen, jumlah panen, dan kualitas panen. Kedua, Gapoktan, mengelola informasi inventori hasil panenan dari kelompok petani. Ketiga, admin kebun, melakukan otoritas penjualan melalui aplikasi dan mengelola laporan penjualan kepada kelompok petani. Keempat, pelanggan, melakukan pembelian melalui aplikasi Kebunku. Berikut adalah fitur yang terdapat dalam aplikasi Kebunku. Registrasi user, pembelian produk bagi pelanggan, manajemen transaksi dan inventory bagi admin Berdaya Agri Indonesia, manajemen kebun, inventory, dan supply bagi mitra tani atau Gapoktan, pelaporan dan sistem cerdas untuk admin Berdaya Agri dan mitra tani. Monetisasi dari aplikasi Kebunku. Pertama, jasa penyediaan booking online desa wisata budidaya organik dengan prinsip syariah. Kedua, pendapatan dari jasa iklan yang masuk dan tayang di aplikasi Kebunku. Ketiga, pendapatan dari membership. Keempat, pendapatan dari fitur premium yang nantinya dikembangkan. Kelima, pendapatan dari tiket penyelenggaraan program edukasi pemberdayaan mitra, Gapoktan dan UMKM agar dapat naik level atau kelas ke Gapoktan dan UMKM yang lebih produktif dengan produk berkelas, legalitas terpenuhi, dan profit. Keenam, pendapatan dari kanal YouTube untuk kreasi konten yang dibuat oleh tim kreatif Kebunku. Ucapan terima kasih kepada Bapak Beidowi selaku Direktur Berdaya Agri Indonesia, Bapak Waryudin, Ketua Gapoktan Jaya Alam Lestari Farm di Desa Cisondari, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung Barat, LPDP Kemenku, pemberi dana hibah riset keilmuan, Kemendikbudristek, penyelenggara hibah riset keilmuan, Universitas Persada Indonesia, YAI, dan Institut Teknologi dan Bisnis Palkomtek.